Perkenalkan, nama saya Francisco Gamaliel Mazmur Daud Sumpotan, NIM 2001097, kelas Teknik Perminyakan C 2020. Hari ini saya akan membacakan hasil resum atau rangkuman yang berjudul Penyelidikan numerik aliran laminar pada pipa vertikal dengan penampang eliptik. Pendahuluan. Peningkatan perpindahan panas menarik perhatian banyak peneliti selama beberapa dekade ini. Perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan banyak pendekatan. Salah satunya yaitu adalah konfigurasi geometri. Banyak geometri telah diuji oleh banyak ilmuwan. Pipa penampang melingkar adalah salah satu konfigurasi yang paling banyak yang diuji di antara para peneliti. Pipa penampang persegi panjang juga dieksplorasi cukup banyak dalam literatur. Pipa penampang elips yang diuji oleh Velu Samyet al. mempelajari aliran laminar berkembang penuh dalam saluran semi-elips. Mereka menganggap fluks panas aksial, isotermal, dan seragam di dinding. Shariat et al. Mempresentasikan studi numerik mereka tentang konveksi campuran laminar dalam tabung elips menggunakan campuran dua fase. Mereka menemukan penggunaan pipa elips dengan AR 0,75 daripada pipa melingkar yang direkomendasikan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelidiki kinerja perpindahan panas dan karakteristik aliran fluida dari aliran dalam pipa elips dengan kisaran bilangan RE. Deskripsi masalah. Geometri masalah yang dipertimbangkan dalam pekerjaan ini diilustrasikan pada gambar 1 atau gambar yang di bawah ini. Ini mewakili dalam pipa horizontal dengan penampang elips. Dimensi ditunjukkan pada gambar dengan diameter hidrolik di mana HW dan diameter hidrolik adalah 12 mm, 24 mm, dan 31,129 mm masing-masing. Bisa dilihat gambar 1 yang di bawah ini yang bernama Geometric Cross Section. Pipa terkena fluks panas konstan eksternal. Air memasuki pipa dengan kecepatan aksial dan suhu masuk. 3 bilangan Reynolds diuji dalam karya ini, 900, 1000, dan 1200. Mengatur persamaan yang diselesaikan dalam penelitian kali ini adalah persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan persamaan energi. Persamaan kontinuitas dapat ditulis sebagai berikut. Gradien dalam kurung P V vektor sama dengan 0. Persamaan momentum dinyatakan sebagai gradien buka kurung P vektor V tutup kurung V vektor sama dengan minus gradien P tambah gradien dalam kurung tau tambah PG tambah F. Persamaan energi dapat ditulis sebagai gradien dalam kurung V vektor dalam kurung P E tambah P sama dengan gradien dalam kurung K E F F gradien T kurang sigma HJ J J tambah dalam kurung tau V vektor. Koefisien perpindahan panas dapat dituliskan sebagai berikut. H sama dengan Q per dalam kurung TH kurang TC. Nomor NU dihitung sebagai NU sama dengan HL per K. Prosedur numerik. Volume yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang mengatur dengan kondisi batas. Domain dibagi menjadi 32.060 sel
Skema melawan arah angin urutan kedua digunakan untuk mendistrikan semua istilah. Untuk menyelesaikan persamaan gabungan, tekanan, kecepatan, algoritma, simplik, dipilih kriteria konvergensi adalah untuk mengurangi sisa maksimum di bawah 10 sampai 5. Setelah menyelesaikan persamaan yang mengatur, jumlah dinamika fluida dapat ditentukan. Hasil dan diskusi. Pada bagian ini hasilnya akan diperkenalkan dan akan dibahas. Sebuah nozzle konvergan-divergan diselidiki untuk 3 angka RE. Geometri diuji dalam 3D. Fluida yang diperiksa adalah air yang masuk ke dalam pipa dalam suhu yang seragam dan kecepatan konstan aksial. Aliran keluar dari pipa pada tekanan pengukur 0. Laju perpindahan panas dapat dipelajari dan hasilnya untuk nomor Nu atau Nu diilustrasikan pada gambar 2. Nomor Nu atau Nu turun tajam di daerah yang masuk dan menurun secara bertahap sampai keluarnya nozzle. Perlu disebutkan nomor Nu meningkat dengan peningkat Rn nomor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Koefisien gesekan kulit juga diselidiki dan hasilnya ada di dalam gambar 3. Gesekan kulit merosot secara signifikan pada saat masuk dan menurun terus setelahnya. Faktor gesekan kulit didapati meningkat dengan bertambahnya bilangan Re. Hal ini sejalan dengan hubungan antara faktor gesekan kulit dan bilangan Re, di mana kenaikan gaya inersia diharapkan akan disertai dengan bertambahnya faktor gesekan kulit. Untuk memahami variasi suhu di sepanjang pipa vertikal dengan nomor Re, hasil suhu di permukaan atas diperkenalkan pada gambar keempat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa suhu meningkat di dinding dari 300K menjadi 311K. Peningkatan ini diartikan dengan fluks panas eksternal yang diterapkan di dinding. Suhu menurun dengan meningkatnya angka Re. Perlu disebutkan bahwa variasi suhu di permukaan atas tidak simetris dengan di permukaan kanan. Tren variasi ini digambarkan pada gambar yang kelima. Temperatur di sisi kanan meningkat di sepanjang dinding pipa. Namun peningkatan ini 1,5% lebih tinggi daripada di dinding atas. Nomor Re memiliki efek negatif pada suhu yang menjelaskan peningkatan perpindahan panas dengan kenaikan nomor Re. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik aliran, kecepatan aliran diselidiki dan hasilnya sudah ditunjukkan dalam gambar ke-6. Dapat dilihat dari gambar yang ke-6 bahwa kecepatan meningkat di sepanjang garis tengah pipa. Kecepatan jelas meningkat dengan meningkatnya angka Re. Untuk mengetahui bagaimana perubahan kecepatan dalam pipa elips, kontur kecepatan diselidiki dan diperkenalkan pada gambar yang ke-7. Gambar tersebut menjelaskan kontur kecepatan pada penampang pipa eliptik dan menunjukkan aliran yang berkembang dan berkecepatan maksimum di dalam teras, di mana kecepatan diharapkan menurun di dekat dinding. Untuk menangkap variasi kecepatan untuk semua bilangan Re yang diuji, gambar 8 mewakili kontur variasi kecepatan ke depan. Itu sama dengan 900, 1000, dan 1200 pada jarak X sama dengan 0,8 meter. Dapat dilihat pada gambar 8. Peningkatan Re menunjukkan
peningkatan kecepatan sebagai aliran yang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan peningkatannya RE yang mendorong ke perpindahan panas secara luar biasa, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang distribusi suhu di pipa elips, kontur suhu diilustrasikan pada gambar yang ke-9. Gambar tersebut menunjukkan distribusi suhu di dinding untuk RE sama dengan 1200. Di gambar A, dinding atas, dan gambar B, dinding samping. Kesimpulan, simulasi numerik berhasil diterapkan untuk memodelkan perpindahan panas dan karakteristik aliran dalam pipa elips. Persamaan yang mengatur diselesaikan menggunakan pendekatan volume hingga kinerja panas dan karakteristik aliran dipelajari dan catatan berikut ini ditujukan. Poin pertama, perpindahan panas meningkat secara signifikan dengan peningkatan jumlah RE. Poin kedua, faktor gesekan kulit meningkat dengan meningkatnya jumlah RE. Poin ketiga, angka NU berada pada nilai puncak pada saluran masuk dan menurun secara bertahap di sepanjang dinding. Poin yang terakhir, distribusi suhu bervariasi antara dinding atas dan dinding samping pipa elips. Sekian pembacaan hasil resum atau hasil rangkuman yang saya buat. Terima kasih.